Okay, well, happy Sabbath to you all and good to be with you. Selamat Sabat, saudara sekalian, dan senang bersama-sama dengan kita semua. If you're able, please join me as we begin with a word of prayer. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kembali. Father in heaven, we thank you, Lord, for the Sabbath and for Jesus. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas Yesus Kristus dan juga atas hari Sabat. We thank you, Lord, for giving us eternal life in and through your Son. Kami berterima kasih atas kehidupan kekal yang Kau karuniakan di dalam anak-Mu. Lord, as we open your words now, I commit my mind and my tongue to you, Lord. Sebagaimana kami membuka akan lembaran firman-Mu, kami menyerahkan pikiran dan lidah kami kepadamu, ya Bapa. And I pray that your Spirit will speak to the hearts of all those who are listening, Lord. Dan kiranya Roh-Mu berbicara kepada kami semua yang mendengarkan. I ask in Jesus' name. Amen. Kami mohon dalam nama Yesus. Amin. Amen. All right, for those, if anyone is new and you don't know me, my name is Imad and I'm from Australia. Baik, bagi saudara sekalian yang baru dan mungkin belum mengenal, nama pembicara kita adalah Imad Aude dan dia berasal dari Australia. And today I want to share with you some thoughts that I've entitled Heart Knowledge. Dan sahabat ini saya hendak membagikan suatu pemikiran yang saya beri judul Pengetahuan Hati. A few days ago, I was thinking of what moves people to become reformers or to bring about a revival. Beberapa waktu yang lalu, saya berpikir tentang apa yang menggerakkan orang untuk menjadi seorang reformator atau membawa kebangunan rohani. I understand that the power of the Spirit is the main ingredient in all of these things. Saya paham bahwa kuasa roh adalah unsur utama dalam semua hal ini. But what is it that moves a person to so desperately seek that power that brings about revival? Namun, apa yang menggerakkan orang tersebut untuk mati-matian mencari kuasa itu yang untuk kebangunan rohani tersebut? Or what is it that moves a person to be on fire for God? Atau apa yang menggerakkan seseorang menjadi berapi-api demi Tuhannya? What is it that brought about Protestantism? Apa yang menyebabkan munculnya Protestantisme? Or what is it that moved or fueled the movement behind Protestantism? Atau apa yang memicu pergerakan tersebut? Now, doctrine is definitely a part of what brought about Protestantism. Dari apa yang kita sudah pelajari, jelas bahwa doktrin merupakan bagian daripada munculnya pergerakan Protestanisme itu. And the power of the Spirit is definitely what gave it momentum. But is there anything else? Dan kuasa roh juga yang memberi momentum akan pergerakan itu. Tetapi adakah hal yang lain? I mean, there always has been something to protest about. Selalu ada sesuatu yang dapat kita gunakan untuk memprotes. There always has been people protesting inside and outside the church. Selalu ada orang yang memprotes baik di dalam maupun di luar gereja. But we don't always see a moving of the Spirit. We don't always see a revival or a reformation. Tetapi kita tidak selalu melihat pergerakan roh, kita tidak selalu melihat kebangunan dan reformasi kerohanian terjadi. When talking about Protestantism, one of the prominent figures that always come up is Martin Luther. Saat kita berbicara tentang Protestantisme, salah satu tokoh terkemuka yang selalu dan hampir tanpa terkecuali kita bicarakan adalah Martin Luther. Europe and the whole world owes a lot to this man. Eropa dan dunia berhutang banyak kepada pria ini.
You see, Martin Luther was a Protestant because he had a lot to protest against. Saudaraku dalam Tuhan, Martin Luther adalah seorang Protestan karena dia memiliki banyak hal untuk diprotes. But he did not become a reformer because he protested. Tetapi dia tidak menjadi seorang pembaharu hanya karena memprotes. He became a reformer because he found something worth living and dying for. Dia menjadi seorang reformator karena dia menemukan sesuatu yang layak untuk hidup dan mati. And because he found it, reformation was the natural thing to follow. Dan karena dia menemukannya, reformasi adalah hal yang wajar yang muncul berikutnya. Revivals are the same. Kebangunan rohani juga sama. Revivals do not happen because someone decides to point the error of an institution. Kebangunan rohani tidak terjadi karena seseorang memutuskan untuk menunjukkan kesalahan sebuah institusi. Or because somebody decides to become a Christian. Atau seseorang memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Study all revivals that took place in history, and you will find that the person behind it. Jika kita mempelajari semua sejarah kebangunan rohani, dan kita akan menemukan bahwa semua orang yang memulai pergerakan itu, the person it started with had found something worth living and dying for. Orang-orang itu menemukan sesuatu yang layak untuk hidup dan mati. You will always trace it back or find someone who was touched in a special way. Kita akan lihat melalui sejarah-sejarah tersebut, orang-orang yang menemukan sesuatu dan dijamah secara khusus oleh apa yang mereka temukan. When you find the girl of your dreams, your life will change. Saat kita bertemu dengan gadis impian kita, hidup kita akan berubah. When you find the career you love, your life will change. Saat kita mendapatkan karir yang kita cintai, hidup kita akan berubah. When you find something you are really passionate about, your life will change. Saat kita menemukan sesuatu yang benar-benar kita sukai, hidup kita akan berubah. And where one life changes, many get affected. Dan jika satu kehidupan berubah, banyaknya akan terpengaruh. Now, Luther had found something to rejoice about. Nah, Luther menemukan sesuatu untuk dia syukuri. Remember, he was a lawyer who became an Augustine monk in the Catholic Church. Perlu kita ingat, dia adalah seorang pengacara yang kemudian menjadi biarawan Agustinia di gereja Katolik. You see, salvation in the Catholic Church is not by faith alone. It is by faith and works. Keselamatan bagi seorang Katolik bukan hanya karena iman, tetapi melalui iman dan perbuatan. Or it is by faith and the Mass, or faith and visiting the relics. Atau melalui iman dan misa, atau melalui iman dan melalui benda-benda peninggalan. It is God who saves, but we need to have our own righteousness as well, and hence good works are needed. Jadi dalam gereja Katolik, Allah lah yang menyelamatkan kita, tapi kita juga perlu memiliki kebenaran diri kita sendiri. Oleh karena itu perbuatan baik diperlukan. You see, Luther lived in that environment and sought with all his heart to be accepted with God through that system. Luther tinggal di lingkungan itu dan berusaha dengan sepenuh hati untuk diterima oleh Allah melalui sistem tersebut. But he could not find goodness within himself. Tetapi tidak bisa. Dia tidak dapat menemukan kebaikan dalam dirinya. He could not find that human righteousness he ought to have. Dia tidak dapat menemukan kebenaran manusia yang seharusnya dia miliki. He could not be sure that his merits were good enough to qualify him to God.
dia tidak bisa pastikan bahwa jasanya cukup baik sebagai pemenuhan syarat kepada Allah. Eventually, when he was studying the scriptures, he came across a passage in Romans. Pada akhirnya, saat dia mempelajari Alkitab, suatu hari dia sedang membaca sebuah surat kepada orang-orang Roma. And that's Romans 1, 16 and 17. Dan dia menemukan bagian ini, yaitu Roma 1 ayat 16 dan 17, yang berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." From these scriptures and the rest of Romans, Luther understood that there is a righteousness that God in his grace made available in Christ. Melalui ayat-ayat ini serta keseluruhan buku Roma, Luther memahami bahwa ada kebenaran yang disediakan Allah dalam kasih karunia-Nya di dalam Kristus. God made this righteousness available in Christ to those who would receive it by faith, not to those who attempt to achieve it by their own works. Allah menyediakan kasih karunia-Nya dalam Kristus bagi mereka yang mau menerimanya oleh iman, bukan bagi mereka yang berusaha mencapainya dengan usaha mereka sendiri. So Luther wondered, you mean the righteousness by which I will be saved is not mine? Oleh karena itu Luther bertanya-tanya, apakah maksudnya kebenaran yang dengannya saya akan diselamatkan bukanlah milik saya? It is what he called an alien righteousness, a righteousness that belongs properly to someone else. Itu dia sebut sebagai kebenaran asing, kebenaran yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. It is a righteousness that is outside of us, namely the righteousness of Christ. Itu adalah kebenaran yang di luar kita, yaitu kebenaran Kristus. Now, Luther said, when I discovered that, I was born again of the Holy Ghost and the doors of paradise swung open and I walked through. Dan ketika dia menemukan ini semuanya, Luther berkata, saya dilahirkan kembali dari Roh Kudus dan pintu-pintu sorga terbuka dan aku berjalan melewatinya. I want you to think of this a little. What was it that Luther was so excited about? Saya ingin kita semua merenungkan hal ini. Apa yang membuat Luther begitu bersemangat tentang hal ini? Understanding that his salvation and righteousness was a gift from God opened the doors of paradise for him. Why? Memahami bahwa keselamatan dan kebenarannya adalah karunia dari Allah, membuka pintu sorga baginya. Kenapa? If your understanding does not take you beyond salvation, you will not understand why he rejoiced and you will not become a reformer. Jika pengertian kita tidak membawa kita melampaui keselamatan, kita tidak akan mengerti mengapa Luther bersuka cita dan kita tidak akan menjadi seorang pembaharu. You see, there are millions of Christians in the world, and no doubt there will be millions in heaven. Saudaraku, ada jutaan orang Kristen di dunia ini dan tidak diragukan lagi akan ada jutaan juga di sorga. That means millions are saved, but the reformers are few. Itu artinya jutaan yang diselamatkan, tetapi yang namanya reformator hanya sedikit. Why is it that Joe Blow next door can be born again and live a Christian life all his life without becoming a reformer? Mengapa tetangga kita yang kita sebut namanya Joe Blow bisa dilahirkan kembali dan menjalani kehidupan Kristen sepanjang hidupnya tanpa menjadi seorang reformator? Without experiencing what Martin Luther experienced. Tanpa mengalami apa yang dialami oleh Martin Luther.
You see, Luther did not only discover the true gospel, he not only understood the difference between the teachings of his day and what the Bible says. Saudaraku dalam Tuhan, Luther tidak hanya menemukan Injil yang benar. Dia tidak hanya memahami perbedaan antara ajaran pada zamannya dan apa yang dikatakan oleh Alkitab. But he also understood the ramifications of the truth. Tetapi dia juga memahami konsekuensi atau akibat daripada kebenaran itu. And the reason he understood it was because he was desperately seeking for it before he found it. Dan alasan dia memahaminya adalah karena dia mati-matian mencarinya sebelum dia menemukannya. Now, allow me to share with you or read you a small portion of what Luther went through as he began to understand the grace of God. Nah, izinkan saya untuk membacakan kepada saudara sekalian sebagian kecil dari apa yang dialami Luther ketika dia mulai memahami kasih karunia Allah. Luther berkata, "Saya sangat ingin memahami surat Paulus kepada jemaat di Roma, dan tidak ada yang menghalangi kecuali satu ungkapan, keadilan Allah. Karena saya mengartikannya sebagai keadilan di mana Allah adil dan berlaku adil dalam menghukum orang yang tidak adil. Situasi saya adalah bahwa meskipun seorang biarawan yang sempurna, saya berdiri di hadapan Allah sebagai orang berdosa yang bermasalah dalam hati nurani, dan saya tidak yakin bahwa jasa saya akan meredakannya. Oleh karena itu, saya tidak mengasihi Allah yang adil dan marah, melainkan membenci dan menggerutu terhadapnya. Namun saya berpegang teguh pada Paul tersayang, dan memiliki kerinduan yang besar untuk mengetahui apa yang dia maksud. Siang dan malam saya merenungkan sampai saya melihat hubungan antara keadilan Allah dan pernyataan bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kemudian saya memahami bahwa keadilan Allah adalah kebenaran yang melalui kasih karunia dan belas kasihan Allah membenarkan kita melalui iman. Setelah itu saya merasa diri saya dilahirkan kembali dan telah melewati pintu-pintu terbuka menuju sorga. Seluruh kitab suci mengambil makna baru, dan sementara sebelumnya keadilan Allah telah memenuhi saya dengan kebencian, sekarang menjadi manis yang tak terkatakan dalam kasih yang lebih besar. Next. Bagian dari Paulus ini menjadi pintu gerbang ke surga bagi saya. Jika Anda memiliki iman yang benar bahwa Kristus adalah juru selamat Anda, maka Anda segera memiliki Allah yang pemurah, karena iman menuntut Anda masuk dan membuka hati dan kehendak Allah, bahwa Anda harus melihat kasih karunia yang murni dan kasih yang melimpah. Ini adalah untuk melihat Allah dalam iman, bahwa Anda harus melihat kebapaannya, hati yang ramah, di mana tidak ada kemarahan atau ketidakpedulian. Dia yang melihat Allah sebagai yang marah, tidak melihatnya dengan benar, tetapi hanya melihat pada tirai, seolah-olah awan gelap telah menutupi wajahnya. Thank you. Understanding the grace of God and the free gift of righteousness did something in the heart of Martin Luther. Sesuatu terjadi dalam hati Martin Luther saat dia memahami kasih karunia Allah dan karunia kebenaran yang cuma-cuma. What moved him was not simply an intellectual knowledge. That was the beginning of it. But that knowledge opened the door to the love of God. Apa yang menggerakkannya bukan sekedar pengetahuan intelektual. Itu adalah awalnya. Tetapi pengetahuan itu membuka pintu menuju kasih Allah. The knowledge of God's graciousness, of God's fatherly and friendly heart touched the heart of Martin Luther. Pengetahuan tentang kemurahan Allah, kebapaan Allah, dan keramahan Allah menyentuh hati Martin Luther. It allowed him to see pure grace and overflowing love coming from God. Hal itu memungkinkan dia untuk melihat kasih karunia yang murni dan kasih yang melimpah yang datang dari Allah. Yes, the intellectual or theological knowledge was a great deal.
Benar, pengetahuan intelektual atau teologia penting. But what I'm trying to point to you is that the consequence of that knowledge, the effects of that knowledge is what fueled the Reformation. Tetapi yang saya coba nyatakan kepada kita semua adalah bahwa konsekuensi dari pengetahuan itu, efek dari pengetahuan itu yang memicu reformasi tersebut. Luther did not risk his life simply for a theological truth. Luther tidak mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kebenaran teologia. No, he risked his life. He drew his strength and power and tenacity from a loving Father in heaven. Tidak, dia mempertaruhkan nyawanya karena dia mendapatkan kekuatan, kuasa, dan kegigihan dari Bapa yang di sorga yang Maha Pengasih. The theological truth gave him access to the Father's heart and love. Kebenaran teologia memberikan kepadanya akses ke hati dan kasih Bapa. And it was that love that fueled the movement. Dan kasih itulah yang memicu pergerakan itu. You see, the good news God wants his people to know is that they are accepted with him by faith. Jadi saudaraku, kabar baik yang Tuhan ingin umatnya ketahui adalah bahwa mereka diterima bersamanya oleh iman. Luther understood that the truth he discovered meant he could. Luther memahami kebenaran yang dia temukan berarti bahwa dia dapat. He could have open communion with God. Dia dapat memiliki persekutuan terbuka dengan Allah. He could have direct access to the heart of God. Dia dapat memiliki akses langsung ke hati Allah. It meant that God was for him. Itu juga berarti bahwa Allah ada untuknya. That God loved him. Bahwa Allah mengasihi dia. It meant that God was his friend or could be his friend. Itu juga berarti bahwa Allah menjadi sahabatnya. That God has a father's heart towards his erring children. Bahwa Allah memiliki hati seorang bapa terhadap anak-anak yang bersalah. This truth, God's friendship or God's inclusiveness, God's heart of love towards a sinner, opened the gates of paradise for him. Kebenaran ini, persahabatan Allah, inklusivitas daripada Allah, hati kasih Allah terhadap orang berdosa membuka gerbang surga bagi Luther. And if we not only understand it, but also believe it, it should have the same effect and greater on us. Dan jika kita tidak hanya memahaminya, tetapi juga mempercayainya, itu harus memiliki efek yang sama dan lebih lagi pada kita. Okay, so what is the gospel all about? Nah, apakah Injil itu? If you think the gospel is just about saving you, you have missed the point. Jika kita berpikir bahwa Injil hanyalah tentang keselamatan kita, maka kita kehilangan maknanya. If you think the gospel is just about forgiving you your sins, you have missed the point. Jika kita berpikir Injil hanya tentang pengampunan dosa, itu dosa-dosa kita, maka kita kehilangan maknanya. If you think the gospel is just about empowering you to live a righteous life, you have missed the point. Dan jika kita berpikir bahwa Injil hanya tentang memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang benar, maka kita kehilangan maknanya. As humans, we understand relationships. Sebagai manusia, kita mengerti apa itu hubungan. What makes a marriage successful or unsuccessful is the love between the couple. Yang membuat sebuah pernikahan berhasil atau tidak berhasil adalah kasih atau cinta di antara pasangan. It's not just the money or the house or whatever other blessing you can think of. Bukan tentang uang atau rumah atau berkat lainnya yang dapat kita pikirkan. It is the internal relationship between the two that makes or breaks a relationship. Adalah hubungan yang berselang antara keduanya yang membuat atau menghancurkan suatu hubungan.
Now, in light of this, I want to repeat my question. What is the gospel all about? Nah, mengenai hal ini, saya ingin ulang lagi pertanyaan saya tadi. Tentang apakah Injil itu? See, it all depends on what you understand the problem is. Itu semua bergantung pada apa yang kita pahami tentang masalahnya. Going back to Eden and Adam's fall, what was the real problem? Jika kita kembali ke Eden dan melihat kejatuhan Adam, apa masalah yang sebenarnya? If you think the real problem was a broken law, God said don't, and Adam did, then you have not understood the real problem. Jika kita berpikir bahwa kalau masalah yang sebenarnya adalah pelanggaran hukum, di mana Allah berkata jangan, tapi Adam lakukan, maka kita belum memahami masalah yang sebenarnya. You see, Adam was the son of God. Saudaraku dalam Tuhan, Adam adalah anak Allah. There was a love relationship between Adam and God. Ada hubungan kasih antara Allah dan Adam. So the problem in Eden was that a broken relationship took place there, more so than a broken law. Masalah yang terjadi di Eden adalah hubungan yang rusak lebih daripada pelanggaran hukum. God lost a son and a daughter in Eden. Allah kehilangan seorang putra dan seorang putri di Taman Eden. Something happened in the heart of Adam and Eve that made them run from God, that made them doubt God's love. Sesuatu terjadi di hati Adam dan Hawa yang membuat mereka lari dari Allah, yang membuat mereka meragukan kasih Allah. God never changed. He still loved Adam just like he loved him before he sinned. But Adam's heart changed. Allah tidak pernah berubah. Dia masih mengasihi Adam seperti dia mengasihi Adam sebelum Adam berdosa. Tapi hati Adam yang berubah. So the real problem in Eden is a broken relationship. Jadi masalah di Eden adalah hubungan yang rusak. And most Christians still struggle with the same problem. Dan kebanyakan orang Kristen saat ini masih bergumul dengan masalah yang sama. It is a matter of relationship, a heart matter more than actions matter. Ini adalah masalah hubungan. Hati lebih penting daripada sekedar tindakan. The gospel is about restoring relationship. Injil adalah tentang pemulihan hubungan. And this is the challenge I want to put to you today. How is your relationship with God? Dan inilah tantangan yang ingin saya berikan kepada kita semua pada hari ini. Bagaimanakah hubungan kita dengan Allah? I'm not asking how's your obedience to God or how's your love for your fellow man, the poor, needy, and so forth. Saya tidak bertanya bagaimana penurutan kita kepada Allah atau bagaimana kasih kita kepada sesama, seperti kepada orang miskin yang membutuhkan dan sebagainya. How is your direct relationship with God? Tetapi bagaimana hubungan langsung kita dengan Allah? Now, before you tell me it is good, I want to elaborate more about what I mean. Nah, sebelum saudara sekalian memberitahu jawabnya, saya ingin menguraikan lebih lanjut tentang apa yang saya maksudkan. You see, we live in an age where business partners rob each other. Saudaraku dalam Tuhan, kita hidup di zaman di mana mitra bisnis saling merampok. Where love partners cheat on each other. Di mana pasangan kasih saling menipu. I don't know of any type of relationship on this planet that has not been perverted or affected by sin. Saya tidak tahu jenis hubungan apa yang di planet dunia ini yang tidak diselewengkan dan tidak dipengaruhi oleh dosa. The closest relationship humanity could experience on a human level is parenthood. Hubungan paling dekat yang bisa dialami oleh umat manusia pada tingkatan manusia adalah menjadi orang tua. Especially the relationship between a mother and her child.
terutama hubungan antara seorang ibu dan anaknya. Even God refers to this relationship as a beacon of love. Notice what he says. Bahkan Allah merujuk kita pada hubungan ini sebagai mercusuar kasih. Perhatikan firman-Nya yang berkata dalam Yesaya 49 ayat 15. In Isaiah 49, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Yesaya 49 ayat 15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. It is a rhetorical question through which God was making a statement. Ini adalah pertanyaan retoris yang melaluinya Allah hendak membuat pernyataan. He was highlighting the relationship and love a mother has for her child. Allah menyoroti hubungan dan kasih yang dimiliki seorang ibu bagi anaknya. It is a unique and profound relationship. Ini adalah hubungan yang khusus dan mendalam. Yet even this relationship has been affected by sin and destroyed, as we know from the world we live in. Namun bahkan hubungan yang istimewa ini pun telah dipengaruhi oleh dosa dan dihancurkan seperti yang kita ketahui dalam dunia tempat kita tinggal ini. We all know of some sad stories relating to this relationship. Kita semua tahu banyak cerita sedih yang berkaitan dengan hubungan ibu dan anak. And since we are the product of our environment, it is not strange to say that we have lost trust in relationships. Dan karena kita adalah produk dari lingkungan kita, tidak aneh untuk mengatakan bahwa kita telah kehilangan kepercayaan dalam hubungan. The beautiful thing about this verse is that in the end of though she may forget, I will not forget you. Nah, hal yang indah tentang ayat ini adalah pada bagian akhir berkata, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. In other words, God was saying, I will never forget you. Jadi dengan kata lain Allah berkata, saya tidak akan melupakan engkau. My relationship with you will never change. Hubunganku denganmu, hubungan Allah dengan kita tidak akan berubah. My heart for you, my love for you will never change. Hatiku, kasihku kepadamu tidak akan pernah berubah. So to have a relationship with God means, and if you can read this, please. Oke. Memiliki hubungan dengan Allah berarti mempercayai Allah. Itu berarti mengasihi Allah. Itu berarti mengharapkan Allah untuk menjawab ketika Anda memanggilnya, untuk membantu Anda ketika Anda membutuhkannya, dan yang paling penting untuk mempertahankan kasih-Nya bahkan ketika Anda tidak melihatnya. How could Jacob hold on to God and refuse to let him go when on the outside it appeared that God did not want to bless him? Bagaimana mungkin Yakub berpegang pada Allah dan menolak untuk melepaskannya ketika tampaknya Allah tidak ingin memberkati dia? Jacob said, I will not let thee go except you bless me. Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jacob was sure, he was confident that behind this seeming unmerciful God who was refusing to bless him is a heart yearning to bless him. Yakub yakin, dia yakin bahwa di balik Allah yang tampaknya tidak berbelas kasih ini, yang menolak untuk memberkati dia, ada hati yang rindu untuk memberkati dia. And his confidence gave him the courage to press on, to hold on and not let go. Dan kepercayaan dirinya memberinya keberanian untuk maju terus, bertahan, dan tidak melepaskan. Now, this is a relationship. Itulah yang disebut hubungan. Notice what Paul says. Perhatikan apa yang Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 33 sampai 39. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. In this passage, Paul is implying that nothing will stop God loving us. Dalam perikop ini, tidak ada dikatakan oleh Paulus yang dapat menghalangi Allah mengasihi kita. But he's also saying nothing will stop us loving God. Dan dia juga mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mengasihi Allah. This is the foundation of a relationship, love between the two parties. Ini adalah dasar dari sebuah hubungan, yaitu kasih di antara dua belah pihak. You see, Paul had found something worth living and dying for. Paulus telah menemukan sesuatu yang layak untuk hidup dan mati. Luther found that very same thing, and he was willing to be burnt at the stake for it. Luther juga telah menemukan hal yang sama, dan untuk itu dia rela dibakar di tiang pancang. Christ came to restore a relationship between us and God and to show us the way God feels towards us. Kristus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah dan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana perasaan Allah kepada kita. His love for the human race did not change. He loved Adam the same way before and after his fall. Kasih Allah kepada umat manusia tidak berubah. Dia mengasihi Adam dengan cara yang sama sebelum dan sesudah kejatuhannya. He loves you and me today the same way before and after we accepted Jesus. Allah mengasihi kita hari ini dengan cara yang sama sebelum dan sesudah kita menerima Yesus. The gospel does not only allow us to stand uncondemned before God, but it invites us to rejoice and be comfortable before God. Injil tidak hanya memungkinkan kita untuk berdiri tanpa dihukum di hadapan Allah, tetapi juga mengundang kita untuk bersukacita dan merasa nyaman di hadapan Allah. How will you act if you had an interview with the Queen? Bagaimana tindakan kita atau sikap kita jika kita mempunyai kesempatan wawancara dengan ratu? Let us say she gave you a hug and invited you out for lunch. Katakanlah dia, yaitu sang ratu, memeluk kita dan mengundang kita keluar untuk makan siang. You will be little relaxed, but you will put on your best behavior and best clothes. Kita akan sedikit merasa rileks atau santai, tapi kita tetap akan menunjukkan perilaku terbaik dan kedekatan terbaik kita. You will speak properly and move properly to suit the occasion. Kita akan berbicara dengan baik dan benar dan bergerak dengan baik dan benar agar sesuai dengan acara tersebut. But how will you act if the Queen was your mom? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika sang ratu itu adalah ibu kita sendiri? You will behave differently, right? Kita akan bersikap berbeda, betul? You'll be more relaxed, you'll be more yourself. Kita akan lebih santai lagi dan bahkan lebih menjadi diri kita sendiri. I believe this is the relationship the gospel invites us into. Inilah yang saya yakini Injil atau firman Tuhan undang untuk kita masuk ke dalamnya. You are adopted into the family of God. You are the sons and daughters of God. Kita diadopsi ke dalam keluarga Allah. Kita adalah putra dan putri Allah. Now this relationship requires confidence. Nah, hubungan ini membutuhkan kepercayaan diri. And this confidence is never in my works or obedience. It's never in me, but it is in God. Kepercayaan itu, keyakinan itu tidak pernah dalam perbuatan atau penurutan saya atau penurutan kita. Tidak pernah dalam diri kita, tetapi dalam Allah. And more specifically in one aspect of God.
dan lebih khusus dalam satu aspek Allah. Come with me to Hebrews 3 and let me point it out. Mari kita buka Ibrani pasal 3 agar kita dapat lihat. After telling the converts that God told the Israelites they will not enter into his rest, Setelah memberitahu orang-orang Ibrani yang bertobat, bagaimana Allah berjanji bahwa orang Israel tidak akan masuk ke dalam perhentiannya, notice what he tells them. perhatikan apa yang Paulus nyatakan. Ibrani 3 ayat 11-15 yang berkata, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. So Paul was saying that because of unbelief, the Israelites were not able to enter into God's rest. Jadi, Paulus mengatakan bahwa karena ketidakpercayaan orang Israel, mereka tidak dapat masuk ke dalam perhentian Allah. But you can and have already entered into this rest or made partakers of Christ. Tetapi kita dapat dan telah memasuki perhentian itu atau telah menjadi bagian dari Kristus if you hold on to the confidence you had at the beginning until the end. jika kita berpegang pada keyakinan yang kita miliki pada awalnya sampai akhir. Notice he does not say if you hold on to the beginning of your determination. Perhatikan, tidak dikatakan jika kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula. Or the beginning of your efforts and consecration and reformation. Atau dikatakan bukan awal dari keyakinan kita, awal dari upaya dan pengudusan dan reformasi kita. No, it is the beginning of our confidence or assurance, trust or faith. Bukan awal dari keyakinan kita atau kepastian, kepercayaan atau iman kita. Now, whenever we read the word faith or confidence, we have to ask ourselves the question, confidence or faith in what? Nah, sekarang setiap kali kita membaca kata iman atau keyakinan, kita harus bertanya pada diri kita, keyakinan atau iman pada apa? The word on its own is empty. It needs an object to direct its faith or confidence in. Kata itu sendiri kosong artinya. Kata itu membutuhkan objek untuk mengarahkan iman atau keyakinannya. Well, someone might say, what confidence in God? Seseorang mungkin berkata, keyakinan dalam Allah. That is good and well, but that is not enough. Itu bagus dan baik, tapi tidak cukup. Everything depends on what our concept of God is. Semuanya bergantung pada tentang konsep kita mengenai Allah. There is no use telling a man to trust in God if deep down he views God as some big mean ruler with a big stick in his hand ready to punish you. Tidak ada gunanya menyuruh seseorang untuk percaya kepada Allah jika jauh di lubuk hatinya dia memandang Allah sebagai penguasa besar yang kejam dengan tongkat besar di tangannya yang siap menghukum kita. Just like Martin Luther, before he understood the grace of God, he hated God. He was scared of him. Sama seperti Martin Luther sebelum dia memahami kasih karunia Allah. Dia membenci Allah. Dia takut kepada Allah. In this scenario, you are only asking the man to believe more firmly in his own condemnation than ever. Dalam skenario ini, kita hanya meminta orang tersebut untuk lebih percaya pada penghukumannya sendiri daripada sebelumnya. I believe that our faith or confidence should be in the grace of God, in the love of God. Saya percaya bahwa iman atau keyakinan kita harus berada dalam kasih karunia Allah,
dalam kasih Allah. It is faith in the grace of God that gives us confidence to come boldly before the throne of grace. Adalah iman di dalam kasih karunia Allah lah yang memberi orang itu atau kita kepercayaan diri untuk datang dengan berani di hadapan tahta kasih karunia. It is the grace of God that enables us to come before the throne. Adalah kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk datang ke hadapan tahta. And it is faith in the grace of God that gives us courage to continually seek forgiveness and acceptance. Adalah iman dan dalam kasih karunia Allah lah yang mendorong orang berdosa untuk datang lagi dan lagi mencari pengampunan serta penerimaan. It is the confidence we have in God's mercy and grace and forgiveness that enables us to come back seeking forgiveness. Keyakinan yang kita miliki dalam belas kasihan dan kasih karunia serta pengampunan Allah lah yang memungkinkan kita untuk kembali mencari pengampunan. And it is faith in the grace of God that allows us to believe that fallen beings like us are adopted into the family of God. Dan iman di dalam kasih karunia Allah lah yang memungkinkan kita untuk percaya bahwa makhluk yang jatuh seperti kita diadopsi ke dalam keluarga Allah. You see, the Bible tells us in Ephesians 2:8, and you can read it, please. Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 8 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. The main purpose of faith is to give us access into the grace of God by which we are saved. Tujuan utama dari iman adalah untuk memberi akses kepada kita ke dalam kasih karunia Allah yang olehnya kita diselamatkan. That's what we read in Romans 5:2. Inilah yang kita baca dalam Roma 5 ayat 2 yang berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. And 2 Timothy 1:9, if you can read it, please. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 9 yang berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Our calling, our confidence, our adoption, and our stance before God is based solely on the grace of God. Saudaraku dalam Tuhan, panggilan kita, keyakinan kita, adopsi kita, dan pendirian kita di hadapan Allah hanya didasarkan pada kasih karunia Allah. We are living in very interesting and strange times. Kita hidup di zaman yang sangat aneh dan menarik. Time is coming, it is even here, when every earthly support will be cut off. Waktunya akan datang, bahkan sudah dekat, ketika setiap dukungan duniawi akan terputus. You will not be able to trust in your works and achievements. Kita tidak dapat bergantung pada perbuatan dan pencapaian kita. The Bible says there is a time of trouble such as never was. Alkitab berkata bahwa akan ada masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. And who are you going to put your trust in then? Dan pada waktu itu, siapakah yang akan kita percayai? In yourself, in your works, in your denomination? Apakah percaya dalam diri sendiri? Apakah dalam pekerjaan kita? Atau apakah dalam denominasi kita? Our only security is in the grace of God and in us being established and rooted in the love of God. Satu-satunya keamanan kita adalah dalam kasih karunia Allah dan di dalam kita didirikan dan berakar dalam kasih Allah. Our perception of the grace of God and our perception of God's willingness to exercise His grace on us determines our Christian life and experience. Persepsi kita tentang kasih karunia Allah
dan persepsi kita tentang kesediaan Allah untuk menerapkan kasih karunia-Nya kepada kita menentukan kehidupan dan pengalaman Kristen kita. You see, the leper said to Jesus, "If thou wilt, thou canst make me clean." Kita ingat pengalaman orang kusta yang berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." The leper did not doubt the power of Jesus to heal. Si penderita kusta tidak meragukan kuasa Yesus untuk menyembuhkannya. He believed Jesus could heal him, but he doubted his grace. Dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya, tapi dia ragu akan kasih karunia-Nya. He did not doubt whether Jesus could, but he doubted whether Jesus would heal him. Dia tidak ragu apakah Yesus bisa, tapi apakah dia akan menyembuhkannya, itu yang dia ragu. He doubted whether an unclean, dirty leper like him would qualify for such a great blessing as this. Dia ragu apakah seorang penderita kusta yang najis dan kotor seperti dia akan memenuhi syarat untuk mendapatkan berkat yang begitu besar ini. Faith in grace was a new thing to the leper. He believed with all his heart that God is all powerful and great and able to do all things. Iman dalam kasih karunia adalah hal yang baru bagi si penderita kusta. Dia percaya dengan sepenuh hatinya bahwa Allah itu maha kuasa dan agung dan sanggup melakukan segala sesuatu. But he was not sure whether this great and powerful God is merciful and gracious enough to heal him. Tapi dia tidak yakin apakah Allah yang agung dan berkuasa ini cukup berbelas kasihan dan murah hati untuk menyembuhkannya. The area where the leper doubted, the Syrophoenician woman triumphed. Tapi di daerah atau di bagian mana si orang kusta ini ragu, si wanita Syrophoenicia ini tidak ragu. This woman had a good insight into God's grace. Wanita itu memiliki pemahaman yang baik tentang kasih karunia Allah. She had faith in the grace of God. That is why she did not resent when Jesus described her as a dog. Dia memiliki iman dan dalam kasih karunia Allah. Itulah sebabnya dia tidak marah saat Yesus menggambarkan dia sebagai anjing. She was prepared to take her place as a Gentile dog because she saw in it a qualification for the grace that specialized in the weak and underprivileged. Si wanita itu siap untuk mengambil tempat sebagai anjing non-Yahudi karena dia melihat di dalamnya kualifikasi untuk kasih karunia yang menghususkan diri bagi yang lemah dan kurang mampu. That is why she dared to say, even the dogs eat from the crumbs that fall from their master's table. Itu sebabnya sang wanita itu berani mengatakan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Great is your faith in my grace, Jesus says. Yesus berkata, besar imanmu dalam kasih karuniaku. That was the issue of contention. Itulah isu pertentangan itu. She knew he had the power and she had faith that he will be gracious enough to heal her daughter. Wanita itu tahu Yesus memiliki kuasa dan wanita itu memiliki keyakinan bahwa Yesus akan cukup murah hati untuk menyembuhkan putrinya. So going back to Hebrews, we read. Jika kita kembali ke buku Ibrani yang terdapat dalam Ibrani 3 ayat 14 yang berkata, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh di dalam kasih karunia-Nya, berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. You see, faith in God's grace surely was the beginning of our confidence when we first came out of Egypt. Saudaraku dalam Tuhan, iman dalam kasih karunia Allah tentunya merupakan awal dari keyakinan kita saat kita pertama kali keluar dari Mesir.
First, we saw ourselves as sinners without any hope in ourselves. Pertama, kita melihat diri kita sebagai seorang berdosa tanpa harapan dalam diri kita sendiri. Every effort we made to save ourselves was a failure. Setiap upaya yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita gagal. Then we saw Jesus, the embodiment of God's grace. Kemudian kita melihat Yesus yang merupakan perwujudan dari kasih karunia Allah. And a confidence in that grace and God's forgiveness grew in our hearts, and as a result, we came to Jesus. Dan keyakinan akan kasih karunia itu serta pengampunan Allah tumbuh dalam hati kita, dan sebagai hasilnya kita datang kepada Yesus. That was the beginning of our confidence. Dan itulah awal daripada keyakinan kita. And that is what we are to hold on to until the end. Itulah yang perlu kita pegang sampai pada akhirnya. Hold on to your confidence in God's grace and forgiveness and love. Pegang keyakinan kita dalam kasih karunia dan pengampunan serta kasih Allah. His grace was freely available to us as we were. Kasih karunia-Nya tersedia bagi kita apa adanya. There was no spiritual height we needed to climb first. Tidak ada ketinggian kerohanian yang harus kita daki terlebih dahulu. There was no list of works we needed to accomplish first. Tidak ada daftar perbuatan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. We put our trust in His grace as we were. Kita menaruh kepercayaan dalam kasih karunia-Nya sebagaimana kita adanya. All what we needed and still need is a brokenness that admits our need and inability to save ourselves. Yang kita butuhkan dan masih kita butuhkan adalah kehancuran yang mengakui kebutuhan dan ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. No efforts or improvements on our part are necessary for us to qualify. Tidak ada upaya atau peningkatan dalam pihak kita yang diperlukan agar kita memenuhi syarat. All what we need is a confession to Him of emptiness and need. Yang kita perlukan hanyalah pengakuan kepada Allah tentang kekosongan dan kebutuhan. Anyone who holds on to the beginning of his confidence or who has confidence in God's grace and forgiveness will never despair and give up when they fail or feel low. Siapapun yang berpegang teguh pada keyakinan yang semula atau yang memiliki keyakinan dalam kasih karunia dan pengampunan Allah tidak akan pernah putus asa dan menyerah ketika mereka jatuh atau merasa rendah. They will always have confidence and faith in God's grace, which is able to bring a sinner like them into oneness with God. Mereka akan selalu memiliki keyakinan dan iman dalam kasih karunia Allah yang mampu membawa orang berdosa seperti mereka menjadi satu dengan Allah. We ought to always see and approach God as a merciful and loving God who extends His grace to undeserving children who recognize their need and emptiness. Kita harus selalu melihat dan mendekati Allah sebagai Allah yang berbelas kasih dan mengasihi, dan yang memberikan kasih karunia-Nya kepada anak-anak yang tidak layak, yang menyadari kebutuhan dan kekosongan mereka. That is the key to entering into His rest and having a relationship with Him. Inilah kunci untuk memasuki perhentian dan hubungan dengan Allah. Trusting in His mercy is the foundation of our relationship with God. Percaya pada belas kasih-Nya adalah dasar dari hubungan kita dengan Allah. What is grace? Apakah kasih karunia itu? You know, I thought about it long and hard. How can we describe grace? Saya coba memikirkan akan hal ini. Apakah itu kasih karunia? And I thought the best way to describe grace is by listing what it does. Dan saya berpikir cara terbaik untuk melihat atau mengerti apa itu kasih karunia adalah dengan membuat daftar tentang kasih karunia itu. So the way I would describe grace is that it is the attribute of God and the act of God that does the following.
Karenanya, dari hasil yang saya dapatkan, kasih karunia adalah sifat Allah dan perbuatan Allah yang melakukan tindakan-tindakan berikut ini. Yang pertama, membenarkan orang jahat. Kemudian, menerima yang ditolak. Mengampuni orang berdosa. Menghidupkan mereka yang mati secara rohani. Memulihkan hubungan yang rusak. Menjadikan kita putra dan putri Allah. Memberi kuasa kepada yang lemah secara rohani. Penglihatan bagi orang yang buta secara rohani. Menanamkan kebenaran dan kehidupan kekal sebagai hadiah gratis. Inilah kasih Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak dapat dikasihi. Do you have confidence in this? Apakah kita memiliki keyakinan dalam hal-hal ini? Do you have confidence that God is like that? Apakah kita yakin bahwa Allah seperti ini? And has done, can do, and will continue to do it in your life? Dan telah melakukan, dapat melakukan, dan akan terus melakukannya dalam hidup kita? We need to have this confidence, especially in these last days. Kita harus memiliki keyakinan ini, terutama di hari-hari terakhir ini. Now, with this in mind, I want to tie this concept with a covenant Jesus made with his followers during the Last Supper. Dengan mengingat semua hal ini, saya ingin kita mengikat konsep ini dalam sebuah perjanjian yang dibuat Yesus dengan murid-muridnya pada perjamuan terakhir. And we'll finish with this thought. Dan kita akan akhiri dalam pemikiran ini. Notice what Jesus said. Perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Berbunyi, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Now, many times we read verse 29 and keep going without discerning the true meaning and beauty of those words. Seringkali kita membaca ayat 29 tanpa memahami makna dan keindahan dari kata-kata tersebut. You see, the words, the way he spoke in verse 29 was common to the disciples. Cara Yesus mengucapkan kata-kata dalam ayat 29 itu adalah umum atau biasa bagi murid-muridnya sebab mereka adalah orang Yahudi. Notice what we read in Acts 23 verse 12, a similar terminology. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 23 ayat 12 yang mempunyai kemiripan dalam penyampaiannya. Kita baca. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. This was a common way of making an oath. Ini adalah cara umum untuk membuat sumpah. It means, may I die if I do not fulfill what I just said. Yang artinya, biarlah saya mati jika saya tidak memenuhi apa yang baru saja saya sampaikan. So if we go back to the words of Jesus in Matthew 26, jadi jika kita kembali kepada perkataan Yesus dalam Matius 26 ayat 29, Jesus was establishing a new covenant with his people. Yesus sedang membuat suatu perjanjian yang baru dengan umatnya. When he said, I will not drink of it until I drink it with you. Saat dia berkata bahwa aku tidak akan minum lagi sampai saya akan minumnya bersamamu, He was promising with an oath
that he is unconditionally committed to his people. Dia berjanji dengan sumpah bahwa dia berkomitmen tanpa syarat bagi umat-umatnya. He was promising on his life that he will make sure he will take it upon himself that his people will be with him in the Father's kingdom. Dia menjanjikan hidupnya bahwa dia akan pastikan, dia akan ambil ke atas dirinya sendiri, umatnya akan bersamanya di dalam kerajaan Bapa. I hope you understand how assuring and confidence building the words of Jesus are. Saya berharap masing-masing kita mengerti betapa meyakinkan dan akan kata-kata Yesus yang membangun ini. If you accept him as your Savior, if you make him your Lord and Savior, jika kita menerima dia sebagai juru selamat kita, jika kita menjadikan dia Tuhan dan juru selamat kita, Jesus promised on his life that you will be with him in the kingdom. Yesus berjanji dalam hidupnya bahwa kita akan berada di dalam kerajaan bersamanya. That you will be seated on the table with him and you will drink that wine or juice with him. Bahwa kita akan duduk satu meja bersama dia, kita akan minum anggur itu bersama dia. This speaks of uncomprehendable love. Hal ini menyatakan tentang kasih yang tidak dapat dipahami. It was a knowledge of this love that opened the gates of paradise to Martin Luther. Pengetahuan tentang kasih inilah yang membuka gerbang surga bagi Martin Luther. That fueled the Reformation and all the revivals in history. Itulah yang memicu reformasi dan semua kebangunan rohani dalam sejarah. As followers of Christ, the understanding regarding our salvation brings joy to our hearts. Sebagai pengikut Kristus, pemahaman tentang keselamatan kita membawa sukacita ke dalam hati kita. But understanding and comprehending God's love brings revival to our hearts and lives. Tetapi memahami dan mengerti akan kasih Allah membawa kebangunan hati dan kehidupan kita. It is one thing to be a saved Christian. Adalah satu hal untuk menjadi orang Kristen yang diselamatkan. It is something altogether different to be a saved Christian on fire for the Lord, absorbed by his love. Namun adalah sama sekali yang berbeda untuk menjadi orang Kristen yang diselamatkan dan bersemangat, berapi-api untuk Tuhan, diserap oleh kasih-Nya. So I ask you again, how is your personal relationship with God? Karenanya saya bertanya lagi kepada kita semua, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Allah? Do you know his love or have you experienced his love? Tahukah kita tentang kasih-Nya atau sudahkah kita mengalami kasih-Nya? Has the intellectual knowledge you gained through your study moved into your hearts? Adakah pengetahuan intelektual yang kita peroleh melalui pembelajaran kita pindah dari kepala ke hati? Has it brought life and fire to your heart, or is it just head knowledge? Adakah pengetahuan kebenaran itu membawa nyala api dalam hati kita, atau itu hanya sekedar pengetahuan di kepala? Okay, I will leave it at that and we'll close with a prayer. Demikianlah renungan kita. Mari kita tutup dalam doa. Our Father in heaven above, Bapa kami yang di sorga, Lord, I thank you with all my heart for the love that you have for each and every one of us. Bapa, kami bersyukur dengan seluruh isi hati kami atas segala yang Kau telah karuniakan. Lord, I pray that through your Spirit, you will give your people a true understanding of your love. Ya Bapa, kiranya melalui Roh-Mu Engkau memberikan pengertian kepada semua yang mendengarkan tentang akan kasih-Mu. That our hearts will be touched by your love. Sehingga hati kami dijamah oleh kasih-Mu. And as a result, bring out love from us to you. Dan sebagai hasilnya,
membawa kasih, menghasilkan kasih kepada engkau. A love that will capture our hearts and control our lives. Sebuah kasih yang akan mengendalikan, menguasai akan hidup kami. This is my prayer in Jesus' name. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amen. Amin.